kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan Yesus, siapakah kami ini, Kau membuat kami berharga di matamu. Kami yang penuh dengan cacat, penuh dengan dosa, tetapi Engkau masih mau memungut kami, menyucikan kami, membersihkan kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, memahkotai kami bahkan dengan kasih setiamu dan rahmat-Mu, dengan kebaikan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu.
karena Engkaulah yang memuaskan jiwa kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami sekali lagi? Kau jadikan kami berharga di matamu. Kau jadikan kami anak-anak kesayanganmu. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini mau memperhatikan kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya bahwa rancangan-Mu itu selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami mau menyelaraskan hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami dengan firman-Mu, sehingga hanya rencana-Mu saja yang mendatangkan kebaikan itu yang tergenapi dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini kami mau sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menyelaraskan hidup kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah mata hati kami, diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Esther, Kakak Dewi, Ibu Evi, dan semuanya. Ada Kakak Teguh ya, Kakak Cice Heni, terima kasih untuk dukungan doanya. Kakak Andik, Ibu Eli, shalom, shalom, yang setia ya Kakak Reide, Ibu Roberta, semangat. Dan semuanya, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Terima kasih untuk dukungannya. Boleh bantu share juga ya. Terima kasih. Kita akan kembali meneruskan pembahasan kita yang kemarin ya. Bapak Ibu yang baru bergabung boleh masuk ke TikTok profile saya. Di situ ada link untuk siaran ulang ya. Bapak Ibu bisa nonton di siaran ulangnya. Caranya bagaimana? Masuk ke profile TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya. Jadi topiknya itu adalah bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, yang menciptakan itu bukan hanya Tuhan, karena Tuhan membutuhkan Anda dan saya untuk kita bersama-sama bergandengan tangan menciptakan kembali masa depan kita, merancangkan masa depan kita ya, masa depan keluarga kita, anak cucu kita, apa yang mau kita lihat terjadi dalam kehidupan kita, dalam masa depan kehidupan kita juga ya, dalam kehidupan anak cucu kita, rumah tangga kita, bisnis kita. Nah, kemarin saya sudah membahas bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi perkataan, dimensi firman-Nya ya. Dan kemarin juga saya sudah membahas bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi pikiran. Nah, saya mau menyambung sedikit dari bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada, memprogram masa depan kita. Perhatikan kata yang saya pakai, memprogram ya.
Kita bisa memprogram apa yang kita ingin lihat terjadi di masa depan kita, di keluarga kita, di rumah tangga kita, di bisnis kita, di keuangan kita. Caranya sekarang saya mau kembali membahas dengan dimensi pikiran. Kemarin kita sudah membahas tentang Kejadian 13 ya. Kejadian 13 ayat 14 saya sudah bacakan ya, tentang bagaimana Tuhan menyuruh Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat. Sebetulnya kata pandang itu arti sesungguhnya saya sudah jelaskan belum kemarin? Sudah saya jelaskan atau belum Bu Esther? Saya lupa. Ya, belum ya. Kata pandang, pandanglah ya, itu sesungguhnya artinya itu to imagine ya, dalam bahasa aslinya itu dari bahasa Ibrani disebutkan sebagai rah gitu ya. Itu bahasa aslinya, kata aslinya itu ra'ah. Nah, artinya apa? Artinya itu mengamat-ngamati, beholding, sama seperti yang kemarin saya bilang, to behold, whatever you behold, you will become. Maksudnya apapun yang kau amat-amati, itu engkau akan menjadi seperti itu ya. Nah, itu kata aslinya. Arti dari sesungguhnya kata pandang yang dalam bahasa Indonesia dikatakan pandanglah ya. Nah, itu arti sesungguhnya. To behold, to discern, to consider ya. To consider itu memikirkan. Jadi kita ini diundang untuk memikirkan, untuk merenungkan, untuk mengimajinasi, untuk membayangkan janji-janji Tuhan. Apa yang kita ingin lihat terjadi di masa depan, di keluarga kita, di rumah tangga kita. Ya, perhatikan apa yang kita ingin lihat terjadi. Jadi bukan yang sudah terjadi. Misalnya yang hancur dipikirin terus yang hancur. Ya tambah hancur lah ya. Yang menyakitkan dipikirkan terus yang menyakitkan. Ya tambah sakit ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang itu ya. Sekarang apa yang kau alami saat ini mungkin adalah akibat dari, bukan mungkin ya, pastinya adalah akibat dari apa yang engkau pikirkan terus menerus ya, apa yang engkau perkatakan terus menerus ya. Perhatikan saat ini apa yang engkau sudah setujui. Mungkin engkau berkata, saya nggak setuju kok dengan keadaan saya nggak pernah berkata-kata bahwa saya ini sekarang, misalnya Bapak Ibu ya, saya merasa Bapak Ibu banyak yang terbelenggu oleh kesulitan ekonomi ya, itu yang saya tahu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, saya nggak pernah sekalipun mengucap bahwa hidup saya susah melarat, nggak pernah, karena saya jaga perkataan saya. Misalnya ada yang begitu, ya itu saya ya, saya jaga, saya sungguh-sungguh menjaga perkataan yang keluar dari bibir mulut saya. Jadi walaupun misalnya keadaan susah, walaupun misalnya kantong tipis, walaupun rekening bank tipis, ya saya selalu mengatakan apa? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan segala keperluanku menurut kekayaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Itu perkataan saya ya. Nah, tetapi mungkin kau belum melihat kenyataan itu seperti yang kau inginkan. Nah, periksa Bapak Ibu, periksa. Mungkin perkataanmu itu nggak salah ya, perkataanmu kau sudah jaga dengan sangat kayak saya ya. Jangan sampai salah ngomong gitu ya. Tetapi perhatikan apa yang kau bayangkan, apa yang kau imajinasikan selama ini. Mungkin lewat perkataanmu itu sudah benar ya, tetapi imajinasimu mungkin itu yang salah. Mungkin selama ini engkau mengimajinasikan, walaupun gak keluar lewat bibir lidah ya,
tetapi yang kau bayangkan itu nanti akhir bulan bagaimana ya? Gimana ya caranya ya? Gimana ya ntar akhir bulan saya mau bayar hutang? Gimana ya nanti udah mau deket deadline mau bayar bill, mau bayar tagihan, saya belum punya duit. Nah, mungkin itu pikiranmu itu yang engkau fokuskan kepada hal-hal yang salah. Karena firman Tuhan katakan ya apapun sebetulnya whatever we behold ya. When we behold, ketika kita mengamat-amati kemuliaan Allah, kita bercermin kepada kemuliaan Allah, kita akan dirubah, ditransform, dirubah makin hari makin menyerupai kemuliaan Allah kan, makin menyinarkan kemuliaan Allah dengan porsi yang makin besar, bukan? Nah itu Kakak Dewi saya baca banyak khawatir. Nah itu mungkin perkataanmu udah benar, gak salah. Tetapi bayanganmu itu selalu difokuskan, energimu itu dichannelkan, difokuskan kepada kekhawatiran. Nah apa yang terjadi? Engkau sedang menarik ya. Bapak Ibu, saya membahas itu dari semua sisi ya. Saya sudah membahas dari sisinya firman Tuhan tentang apapun yang kita amati kita akan menjadi sama seperti itu kan. Kemarin saya sudah bahas di 2 Korintus 3 ayat 18 ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, tetapi dalam versi New King James Version-nya itu lebih tepat terjemahannya. Dalam versi bahasa Indonesianya mungkin nggak tepat, tetapi tadi saya sudah terjemahkan dalam versi New King James Version-nya. Jadi ketika kita mengamat-amati sesuatu, maka kita akan menjadi sesuatu yang kita amat-amati itu. Nah itu juga yang dipakai di hukum dunia, bukan? The law of attraction kan. Segala sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus, kita akan menarik hal itu menjadi kenyataan. Nah Bapak Ibu ya, engkau gak usah pusing dulu bagaimana caranya. Nggak usah pusing dulu ya. Kita hanya mau fokus dulu kepada firman Tuhan, bahwa ketika kita mengamat-amati sesuatu, bahkan ketika kita memperkatakan sesuatu, dan bahkan yang ketiga ketika kita meyakini sesuatu bahwa itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Saya sudah menyaksikan kesaksian saya pribadi, bukan? Dan saya kemarin ya Bapak Ibu yang nggak ngikuti boleh ikut susulannya ya, masuk ke profil TikTok saya dan lihat ada link untuk siaran ulangnya. Dan saya sudah menyaksikan bagaimana si ibu itu yang sudah hopeless, yang sudah gak ada harapan lagi, tentang putrinya yang suka tidur sana tidur sini, padahal dia itu pemimpin ya, maksudnya orang gereja lah yang melayani ya. Dia sendiri udah malu banget gitu. Tetapi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya saya menyaksikan sendiri kehidupan saya sendiri, rumah tangga saya ya. Saya bagaimana yang saya pikir gak mungkin juga udah hopeless. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan saya, Roh Kudus mewahyukan saya untuk mengubah mindset saya, mengubah pikiran saya, mengubah perkataan saya mengenai orang tersebut, maka gak tunggu pakai lama ya. Bapak Ibu, ngubah satu orang itu susah, bukan? Kita ngubah diri sendiri aja susah, apalagi mengubah orang lain. Tetapi saya menyaksikan bagaimana orang tersebut bisa berubah, sikapnya berubah, yang tadinya kasar, yang tadinya suka marah-marah gak puguh, yang tadinya ini jadi bulan-bulanan amarah, emosi, tetapi bisa berubah. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Memang bisa kebetulan? Enggak lah ya. Itu enggak kebetulan. Itu ada sesuatu yang kita pupuk, yang kita tabur. Apapun yang kita tabur ya, yang kita tanam, kita tabur dan kita pupuk, itu akan bertumbuh, bukan? Nah sekarang saya bertanya sama Bapak Ibu, saat ini apa yang kau tanam? Apa yang engkau tabur ya? Apa yang kau pupuk? Ya kan? Yang kita tabur itu ya bukan hanya pekerjaan baik, bukan hanya uang ya, bukan hanya itu.
Tetapi bukan hanya doa-doa ya, doa-doa itu juga bisa merupakan pikiran kita, apa yang kita renungkan. Jadi doa itu jangan membatasi doa hanya dengan kita berdoa satu arah gini sama Tuhan. Kita ngomong gitu sama Tuhan ya, minta ini minta itu. Bukan Bapak Ibu, ketika engkau merenungkan pun itu engkau sedang berdoa lewat dimensi pikiranmu. Engkau sedang memprogram apa yang kau ingin lihat terjadi di masa depanmu. Engkau sedang memprogram apa yang kau ingin lihat terjadi pada anak-anakmu, pada suamimu nih, istri-istri yang punya suami ya begitulah, yang suka nyakitin gitu ya. Nah, ini yang harus engkau lakukan adalah memastikan bahwa engkau menabur ya hal-hal yang positif yang kau ingin lihat terjadi. Cara menaburnya bukan hanya saja lewat perkataan, bukan hanya saja lewat doa-doa, tetapi lewat imajinasimu. Imajinasimu itu sangat-sangat berkuasa. Saya sudah share bagaimana kemarin Tuhan pun punya banyak imajinasi, punya banyak thoughts itu pikiran-pikiran, bukan? Ya kan? Makanya firman Tuhan berkata, I know the thoughts that I have towards you. Itu versi New King James Version-nya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Rancangan, pikiran-pikiran ya, imajinasi. Nah, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan? Kita mewarisi DNA Allah. Makanya Bapak Ibu dan saya, kita harus belajar bagaimana Allah menciptakan. Iya kan? Kalau kita mau menjadi seperti Allah, kita harus belajar dari teladan Allah. Ya kan? Jangan belajar dari teladan tetangga. Jangan Bapak Ibu. Jangan niru-niru tetangga. Ya, kita ini diciptakan itu lebih daripada pemenang. Jangan membandingkan dirimu sendiri dengan tetanggamu. Kalau engkau membandingkan diri dengan tetangga, ya salah lah ya. Kita ini harus fokus dengan firman-Nya. Karena firman-Nya lah yang mengajarkan kita ya. Adalah manual guide-nya kita untuk menjadi pribadi yang berkemenangan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita, bukan untuk menjadi pribadi seperti Allah, karena Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Kita harus mengenal Bapa kita itu seperti apa ya, apa sih kesukaan Bapa kita, apa sih bagaimana cara Bapa kita bekerja. Kita harus copy daripada Bapa kita. Sama halnya seperti misalnya ada seseorang yang punya perusahaan ya, dan si misalnya bapaknya yang punya perusahaan ini misalnya mau mewariskannya kepada anaknya. Maka apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya itu pasti ngajak anaknya ke perusahaan itu mengajar, bukan? Mengajar engkau harus begini, harus begitu, harus begini supaya engkau sukses. Nah, demikian pula Bapa kita di surga sudah memberikan firman-Nya, mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita menjadi seperti Bapa kita, bukan? Oke, kita balik lagi ya. Dari bagaimana kita mengimajinasikan sesuatu sampai hal itu terjadi. Kejadian 15 ayat 5 kemarin saya sudah bahas ya tentang bagaimana Tuhan mengajak Abraham menghitung bintang-bintang. Ini pun kan gak mungkin bagi Abraham menghitung bintang-bintang yang sedemikian banyak, bukan? Gak mungkin. Maksudnya apa sih? Maksudnya supaya Abraham mengimajinasikan janji-janji Tuhan. Nah, apa yang Abraham lakukan itu dia wariskan kepada Ishak. No wonder alias gak heran kenapa Ishak bisa menabur dan menuai 100 kali lipat. Karena dia mewarisi ilmunya dari bapaknya sendiri, dari Abraham.
Nah, buktinya dari mana? Ceciara, buktinya dari mana Ishak mewarisi ilmunya Abraham? Saya bacakan ya. Dari Kejadian 24 ayat 63. Dikatakan, menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang ya. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia sekali lagi kurang tepat. Tetapi dalam versi New King James Version-nya dikatakan seperti ini. And Isaac went out to meditate in the field in the evening. Perhatikan Bapak Ibu, meditate. Arti dari meditasi alias merenungkan. Nah, apa pekerjaan Ishak? Keluar untuk merenungkan, untuk meditasi. Apa yang dia meditasikan? Ya nggak mungkin lah dia meditasi, istilahnya meditasi seperti agama-agama seberang gitu ya, merenungkan yang lain-lain. Ini prinsip yang sama yang Abraham lakukan, dia ajarkan kepada Ishak. Jadi bukan hanya saja berdoa lewat bibir mulut kita, bukan Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita men-channel energi yang ada di dalam pikiran kita. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mendengar energi, lah Cecia ngomong apa sih energi? Maksudnya kuasa, karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Ingat, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Di kitab Efesus, saya lupa ya, Tuhan sudah memberikan kita kuasa, bukan? Nah, kuasa itu yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi jangan semuanya menyerahkan kepada Tuhan, mengharapkan mukjizat datang, tuing gitu aja. Kebanyakan umat Tuhan begitu kan? Kita serahkanlah pada Yesus, ya kan? Jangan hanya seperti itu Bapak Ibu. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jangan semuanya diserahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhannya bingung. Kalau saya jadi Tuhan, saya berpikir seperti ini. Nah, saya sudah mati di atas kayu salib bagi engkau ya. Saya sudah memberikan engkau rohmu. Roh maksud saya rohku, roh kudus. Saya sudah memberikan ya. Saya sudah memberikan firmanmu. Maksud saya firmanku ya. Sudah diberikan kepadamu. Nah, apa yang saat ini engkau lakukan? Engkau juga gak mau berperang. Engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, Tuhannya bingung. Nah, semuanya balik lagi kepada saya. Nah, bagianmu apa? Apa yang bagianmu yang kau kerjakan? Ya kan? Kita yang harus mengambil bagian untuk bersama-sama dengan Allah. Sama halnya seperti Musa. Dia harus mengambil bagiannya. Datang kepada Firaun dan berkata, "Let my people go." Bebaskan bangsaku. Iya, itu bagiannya Bapak, Ibu, dan saya, bukan bagiannya Tuhan, ya kan? Jangan itu diserahkan lagi kepada Tuhan. Lucu kan kalau misalnya Musa ngomong gini, "Enggak Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukannya untukku." Ya kan? Tetapi kebanyakan kita nih umat Tuhan secara nggak sadar melakukan itu, bukan? Kita serahkan lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan yang suruh kita. Makanya waktu Musa diperhadapkan di hadapannya Laut Merah dan di belakangnya tentara Mesir, maka Tuhan ngomong sama Musa, ya saya pakai bahasa saya sendiri, "Kenapa engkau datang kepadaku? Kenapa engkau berteriak kepadaku? Ya, angkatlah tongkatmu, perintahkanlah itu laut terbelah," ya kan? Iya kan? Iya, Anda dan saya yang sudah dikasih kuasa. Jangan ngerengek-rengek lagi sama Tuhan. Nah, kerjamu dan kerjaku ini apa? Ya kan? Ya, dia sudah memenangkan pertarungan itu di atas kayu salib. Dia sudah mengalahkan musuh-musuh kita kan. Dia sudah mengalahkan si jahat semua di atas kayu salib.
Dia sudah memenangkan pertandingan, pertarungan ya. Peperangan itu sudah dimenangkan bagi kita ya. Tetapi tetap ada bagian kita untuk berperang. Caranya bagaimana? Ya caranya dari kemarin-kemarin saya sudah share ya Bapak Ibu yang baru masuk, boleh lihat di profil TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulangnya. Jadi bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi perkataan dari kemarin-kemarin ya. Dan hari ini lewat dimensi pikiran, imajinasi. Nah, bahkan Daud pun, Bapak Ibu, Daud pun juga memakai dimensi pikiran ini. Saya mau membacakan dari Mazmur 77 ayat 5 atau ayat 6 ya, tergantung dari Alkitab Bapak Ibu. Dikatakan, aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, kata Daud ya. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat, aku sebut-sebut pada waktu malam, dan dalam hatiku aku merenung dan rohku mencari-cari. Perhatikan, Daud itu ya bukan hanya saja berdoa satu arah, bukan. Tetapi mungkin doanya Daud itu kebanyakan dia merenung, mengimajinasi, memikirkan bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu, bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dia itu sedang membangun imannya lewat apa? Lewat imajinasinya, lewat pikiran-pikirannya. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang engkau imajinasikan, apa yang engkau pikirkan. Apakah yang kau pikirkan, imajinasikan itu musuh-musuhmu yang begitu besar? Iya kan, musuh-musuhmu itu saat ini ya bukan manusia-manusia, bukan. Tetapi ya si jahat yang bekerja lewat tantangan kehidupanmu, lewat masalah dalam kehidupanmu. Mungkin anakmu yang sangat bandel gitu ya, yang kau imajinasikan kebandelan anakmu gitu ya. Atau yang kau imajinasikan hutangmu yang begitu menumpuk, yang gak tahu engkau gimana caranya membayarnya. Atau mungkin yang kau imajinasikan itu misalnya ya suamimu yang suka marah misalnya. Semua masalah-masalahmu yang kau imajinasikan. Nah, Bapak Ibu salah fokus ya. Kita mau belajar dari Daud bagaimana dia merenungkan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, bagaimana saya tahu bahwa Daud merenungkan perbuatan-perbuatan Allah? Ketika dia mau melawan Goliat, perhatikan ya apa yang Daud katakan kepada Saul. Saya bacakan dari 1 Samuel 17 ayat 34 ya. Dari 1 Samuel 17 ayat 34 saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Perhatikan Bapak Ibu ya, kita mau sama-sama belajar dari Daud. Saat ini engkau mungkin sedang menghadapi masalah ya. Masalah apa itu? Ya entah utang piutang kah?
entah pergumulan rumah tangga kah ya, entah bisnismu lah yang sedang mandek. Nah, saat ini saya mengundang Bapak, Ibu, dan saya, mari kita jangan fokus kepada masalahnya. Ketika kita fokus kepada masalah, ketika kita merenungkan betapa besar masalahnya, walaupun tidak dengan kata-kata, tetapi secara pikiran, engkau sedang membesar-besarkan musuhmu. Engkau sedang membesar-besarkan masalahmu. Engkau sedang setuju, walaupun perhatikan, walaupun tidak dengan perkataan engkau setuju, tetapi engkau sedang setuju dalam pikiranmu, dalam imajinasimu, dalam hatimu. Engkau sedang setuju dengan si musuh. Tetapi kita mau belajar dari Daud. Dia itu nggak membesar-besarkan, nggak membayangkan betapa Goliat itu besar, betapa Goliat itu dengan kekuatannya dia sudah membunuh begitu banyak orang Israel. Dia nggak memikirkan hal-hal itu, ya kan? Tetapi apa yang dia pikirkan, yang dia bayangkan, otomatis Bapak Ibu, yang keluar dari mulut itu sebetulnya otomatis apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, ya kan? Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong bahwa yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut. Kenapa apa yang keluar dari mulut itu menajiskan? Karena apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Kalau hatinya kotor, ya itulah yang keluar. Kalau hatinya nggak percaya, ya itulah yang keluar dari mulutnya, bukan? Ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak percaya, kita khawatir ya, nah itu juga yang akan keluar dari mulut kita. Walaupun mungkin secara karena udah sering dibagikan oleh Cece Ciara gitu ya, sudah sering dibagikan oleh Ibu Ciara bahwa jaga perkataanmu. Oke, jadi Bapak Ibu mulai menjaga perkataan ya, tidak mengutarakan kekhawatiranmu, tidak membesar-besarkan masalahmu, tetapi secara pikiran, secara hati, ketika engkau fokus kepada masalahmu ya, engkau sedang setuju. Jadi nggak sinkron Bapak Ibu, apa yang ada di hatimu dan apa yang ada di lidahmu itu nggak sinkron. Sedangkan kata firman Tuhan Roma 10 ayat 10 ngomong apa? Kita dibenarkan ketika kita percaya, bukan? Kita percaya maka kita dibenarkan. Kita mengaku maka kita diselamatkan. Diselamatkan ini bukan hanya saja masuk kekekalan ya Bapak Ibu, tetapi kata selamat ini saya sudah pernah bagikan, artinya itu luas. Itu termasuk dari perlindungan, kesembuhan, kesehatan ya, keselamatan ya, kemakmuran, kesejahteraan. Itu arti dari kata selamat. Nah Bapak Ibu, kalau kita pakai ayat firman Tuhan Roma 10 ayat 10 ini, engkau udah gak sinkron. Makanya engkau gak bisa melihat keselamatan itu termanifestasi dalam kehidupanmu, bukan? Ya kan? Kalau misalnya karena sudah diajarin oleh Cece Ciara, karena sudah diajarin oleh Ibu Ciara, maka kita gak boleh ngomong salah, bukan? Jadi kita gak boleh ngomong setuju dengan si jahat dengan bibir lidah kita. Kita nggak boleh ngomongin kekhawatiran kita, ketakutan kita. Iya Bapak Ibu misalnya lolos di situ. Tetapi ketika hatimu nggak percaya, hatimu nggak setuju ya, hatimu apa yang hatimu fokuskan? Waduh, bilnya, tagihannya gede sekali. Saya nggak punya duit buat bayarnya. Itu yang kau pikirkan terus menerus. Atau misalnya, aduh gimana ya? Jangan-jangan ini proyeknya gimana ya, proyeknya jangan-jangan misalnya gagal. Itu yang kau fokuskan terus pikiranmu, ya engkau nggak akan bisa menikmati janji Roma 10 ayat 10 itu. Engkau tidak akan bisa menikmati janji keselamatan
yang tertulis di Roma 10 ayat 10. Ya Bapak Ibu, saya harap firman Tuhan ini membukakan mata hati Bapak Ibu semua, menerangi Bapak Ibu semua, sehingga kita mau belajar menyelaraskan hati kita, pikiran kita dengan perkataan kita. Karena kalau seperti Roma 10 ayat 10 ya, kalau hati kita, pikiran kita, dan perkataan kita selaras, maka engkau akan melihat boom, 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 mukjizat demi mukjizat engkau akan alami ya. Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Kalau kita belum mengalaminya, berarti kita ya, bukan Tuhan. Sekali lagi, jangan nyalahin Tuhan ya. Kita yang harus ngaca dulu, apakah udah sesuai dengan firman, apakah yang kita pikirkan itu ya sudah sesuai, sudah selaras, dan perkataan kita apakah sudah selaras ya. Oke, kita balik lagi. Kita mau mengingat-ingat bagaimana pertolongan Tuhan di masa lalu. Itulah yang kita mau renungkan siang dan malam. Bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kalau kemarin-kemarin Tuhan melakukan begitu banyak mukjizat, maka hari ini juga Tuhan pasti akan tolong kita. Masalah yang kita alami saat ini terlalu kecil buat Tuhan kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapin, daripada masalah yang kita alami. Setuju? Setuju. Amin. Ya mungkin Bapak Ibu ngomong, Caca enak banget ngomong begitu, nggak ngalamin sih apa yang saya alamin. Wait, saya pernah ada di posisi itu ya. Saya pernah ada ya yang ngomong ini, nggak cuma ngomong doang. Saya bisa ngomong sama Bapak Ibu karena saya pernah mengalami semua. Rasa-rasanya semua. Apa sih yang Bapak Ibu ngomong? Coba sekarang pergumulan Bapak Ibu apa? Pergumulan keuangan? Iya, saya pernah ada ya. Saya sudah cerita berkali-kali kan. Bagaimana saya nggak punya income, nggak punya dan duit yang ada pun Tuhan harus suruh kasihkan. Saya nggak punya pegangan. Terus tentang rumah tangga, ya kalau saya mau cerita banyak, cuman saya nggak mau cerita. Saya nggak mau curhat ya. Banyak, itu pun saya sudah alami. Ya puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita tidak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Ya, karena Amsal 1 ayat 31 ya, saya mau bagikan kembali kepada Bapak Ibu bagaimana firman Tuhan menekankan bahwa apa yang kita imajinasikan itu penting. Itu akan memprogram apa yang akan terjadi di kemudian hari. Amsal 1 ayat 31 berkata seperti ini. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh apa? Perhatikan, rencana mereka. Rencana itu apa? Pemikiran itu apa? Imajinasi, ya kan? Counsel kalau dalam bahasa versi terjemahan lainnya. Counsel ya, plans, rencana, itu pemikiran kita. Jadi bukan hanya saja perbuatan kita penting, Bapak Ibu. Kalau engkau ingin melihat masa depanmu, kalau engkau ingin menggaranti, menjamin engkau memiliki masa depan yang gilang gemilang, maka perhatikan apa yang kau perkatakan, perhatikan apa yang kau perbuat. Di sini Amsal 1:31 berkata tentang perbuatan. Dan apa? Perhatikan apa yang engkau pikirkan, apa yang kau imajinasikan. Ya, itu akan mempengaruhi, itu akan menentukan masa depanmu. Kalau engkau ingin melihat masa depanmu, masa depan seperti yang tertulis di kitab Amsal, jalan hidup orang benar itu seperti surya matahari yang kian hari kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Kenapa jalan orang benar? Kenapa? Karena ya orang benar itu ya itu tadi
memastikan bahwa perbuatannya itu benar, ya kan, sama orang lain, ya kan, gak ngejahatin orang lain, ya kan. Dan ya orang benar ya, saat ini saya bagikan ya ciri-ciri orang benar itu ya, dia memfokuskan sama seperti Daud kan, memfokuskan kepada Allah karena dia adalah penyembah Allah, bukan mengandalkan diri sendiri. Kalau orang yang mengandalkan diri sendiri pasti fokusnya kepada kekuatan saya untuk menghancurkan musuh. Nah, kekuatan saya kan terbatas, bukan? Kalau kita melihat apa yang ada pada diri kita, mungkin ya kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Coba apa jadinya kalau Daud mengandalkan dirinya sendiri? Tubuh dia kan kecil kan, kata di firman Tuhan kan, nggak tinggi besar gitu. Sedangkan Goliat kan tinggi besar. Apa yang akan terjadi ketika Daud mengukur Goliat dengan ukuran dirinya sendiri? Ya dia nggak akan mampu mengalahkan Goliat. Tetapi ciri-ciri orang benar adalah dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Oke, sebetulnya masih banyak ya, sudah pukul 4.49. Oke, kita lanjut. Apa kita teruskan besok ya? Kita teruskan besok aja kali ya, sudah pukul 4.49 ya. Oke, kita teruskan besok aja ya. Ya, saya percaya apa yang saya bagikan ini sudah membuka sedikit ya. Jadi saya membombardir Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana imajinasi kita itu sangat penting ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mendengar sekali pembahasan saya dari hanya dari beberapa bagian ayat firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu masih berpikir, mungkin apa yang Ciara ngomong itu hanyalah kebetulan, mungkin ya. Ada yang masih berpikir seperti itu. Apa yang diomongkan sama Ciara itu cuman ya kebetulan saja, kan dia itu bukan pastor loh, dia juga belum pernah sekolah teologi ya. Belajar dari mana itu dia bisa ngomong begitu, misal? Ya kan, mungkin ya mungkin. Tetapi kalau saya bombardir terus ya dengan ayat-ayat firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan terbuka, mata hatimu itu akan terbuka sehingga bisa melihat bahwa iya benar apa yang kata firman Tuhan itu ya, apa yang Ciara ngomong itu ya memang firman Tuhannya ya dan amin, bukan itu kata firman, bukan kata Ciara gitu ya. Kalau hanya kata Ciara tetapi nggak di backup oleh firman, nah Bapak Ibu boleh berpikir, wah itu hanya itu aja ya. Tetapi saya juga sudah membagikan bagaimana kesaksian saya pribadi, bagaimana kesaksian orang lain. Ya, orang lain itu bukan sembarang orang lain ya. Orang lain itu yang saya saksikan itu didikannya dari Bapak rohani saya ya. Bapak rohani saya juga punya pemahaman yang sama. Jadi sebetulnya saya dikasih tahu, diwahyukan oleh Roh Kudus ketika saya mengalami pergumulan rumah tangga, bagaimana Tuhan ya, saya sudah mau give up, tetapi Roh Kudus yang menolong saya, mengajar saya, mengubah cara saya berpikir, mindset saya rubah, dan gak pakai lama saya melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Nah, setelah saya dengar ini, saya dengar juga dari Bapak rohani saya, kebetulan ternyata Bapak rohani saya juga punya pemahaman yang sama, dan dia juga menyaksikan mukjizat ya yang luar biasa dari si ibu itu ya, yang kemarin saya ceritakan bagaimana si ibu itu sudah mau give up dengan anaknya, dan kemudian Tuhan tangkep anaknya kembali ya, dan anaknya sekarang melayani Tuhan bersama-sama dengan ibunya. Luar biasa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Saat ini Bapak Ibu, kalau kau belum melihat mukjizat terjadi dalam hidupmu, coba mari kita periksa apa yang selama ini kita pikirkan, apa yang selama ini kita imajinasikan, apakah sudah sesuai dengan deklarasi-deklarasi imanmu ya.
Kakak mau nanya, maaf, apakah ada juga kutukan menangis, sedikit menangis? Maksudnya apa ya? Kutukan menangis, sedikit menangis. Maksudnya kalau kita dikit-dikit nangis gitu. Kalau kita dikit-dikit nangis itu misalnya, maksud saya itu bukan kutukan ya. Itu sebetulnya bagus. Kenapa? Karena itu adalah brokenness. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati, itu yang Tuhan suka ya. Tuhan gak suka orang yang erogen. Saya seringkali menyaksikan bagaimana ketika mendoakan orang ya, mendoakan orang yang sakit, orang yang brokenness itu gampang sekali dijamah oleh kuasa Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan. Tetapi orang yang sombong gitu ya, yang ngerasa nggak punya dosa, kalau saya tanya, Bapak saya merasa ada hal-hal yang Bapak harus akui di hadapan Tuhan, harus ada dosa-dosa yang harus Bapak akui. Terus si Bapak bilang, enggak, saya sudah akui semua. Biasanya orang-orang seperti itu susah sekali mendapat jamahan kuasa Tuhan. Tetapi orang yang brokenness itu ya gampang sekali. Justru itu ya harus menjadi pokok doa kita ya Bapak Ibu. Kita harus selalu memiliki brokenness. Brokenness itu kehancuran hati, karena Tuhan senang, kata firman Tuhan, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Nah, hancur hati di sini bukan hancur hati karena apa gitu ya, tetapi hancur hati karena dijamah oleh Tuhan, hancur hati karena menyesali dosa-dosanya, bukan hancur hati karena putus cinta gitu ya. Tetapi hancur hati karena itu, remuk karena merasa ya tidak layak, merasa butuh jamahan Tuhan, butuh kasih Tuhan ya, kerendahan hati. Itu yang Tuhan suka. Oke, sudah hampir pukul 5, saya sudahi sampai di sini ya. Saya mau, kalau Tuhan izinkan, besok saya masih mau menggali dari firman Tuhan, bagaimana imajinasi kita, bagaimana kuasa pikiran kita itu sangat berkuasa, bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, kalau Tuhan izinkan besok saya masih mau membahas tentang kuasa dari pikiran, bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi pikiran. Oke, saya tutup sampai di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami, sehingga kami mulai saat ini kami mau berhati-hati dengan apa yang kami pikirkan, apa yang kami fokuskan. Kami mau memfokuskan kepada janji-janji Tuhan. Kami mau memfokuskan pikiran kami kepada pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami mau memfokuskan pikiran kami kepada kebesaran Tuhan, kepada kedahsyatan Tuhan, daripada kepada kekhawatiran kami, daripada kepada kecemasan kami, daripada kepada masalah-masalah kami. Kami saat ini bertobat kalau selama ini kami mungkin lebih membesar-besarkan masalah kami, kekhawatiran kami, lewat pikiran kami. Mungkin kami tidak mengucapkannya, tetapi pikiran kami, apa yang kami imajinasikan itu, kami sedang setuju dengan si jahat, dengan rancangannya si jahat, tanpa kami sadari kami sedang setuju dengan rancangan si jahat. Saat ini kami bertobat, kami sungguh-sungguh menyesal di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, tolong kami. Saat ini kami mau menjaga hati kami, pikiran kami dari pikiran-pikiran yang salah, dari imajinasi-imajinasi yang salah. Kami mau tolak keluar
dari hidup kami, dari pikiran kami, dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami, perbaharui mata hati kami. Ajar kami untuk selalu memandang kepadamu, sehingga kami akan ditransformasi makin hari, dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan menurut gambar dan rupamu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu, saya akan mendoakan doa berkat. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan kepada Bapak Ibu hingga berkelimpahan, memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati anak-anakmu, anak cucumu, memberkati pekerjaanmu, memberkati toko-tokomu, usahamu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan, dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu, atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Saya berdoa kiranya Roh Kudus lawatlah setiap kami lebih lagi, jamahlah setiap kami lebih lagi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat ini dijamah, dilawat oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Engkau yang sedang berat, kepalamu lagi berat ya, leher dan pundakmu lagi berat. Sekarang saya berdoa, segala roh-roh jahat aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang. Sakit di kepalamu sekarang sudah sembuh, di lehermu, di pundakmu yang berat sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit lambung, saya menghardik roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus, dan saya lepaskan kuasa Allah menjamah lambungmu. Sekarang lambungmu sudah sembuh, gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit persendian, sekarang saya berdoa kuasa Allah membebaskan engkau, membalut semua sakit di hatimu, dibalut, disembuhkan oleh kasih Allah, disembuhkan, dibalut oleh kuasa Allah ya, dan kasih Allah yang sama sekarang mengalir, membebaskan sakit di sendi-sendimu, di tulangmu, sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mohon maaf tadi ada verifikasi di TikTok ya. Kuasa Allah mengalir menjamah tubuhnya Bapak Ibu. Sekarang jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, ya saya percaya kuasa Allah sudah menjamah Bapak Ibu ya. Di tempat saya kuasa Allah mengalir dengan dahsyat, karena bukan karena saya, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu, ya bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus yang mengasihi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang sudah terberkati, boleh tulis di komentar. Yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan, boleh tulis di komentar. Komentarmu itu akan memuliakan nama Tuhan dan membangun iman daripada Bapak Ibu yang lain yang membaca ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita naikkan pujian ya. Bapak Ibu yang yang mau didoakan secara khusus, yang lagi sakit, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Ya, saya akan panggil naik ke atas ya.
Mari kita naikkan. Tuhan tak pernah gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Puji Tuhan, Pak Hadi, terima kasih untuk kesaksiannya ya. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas kekasih-kekasih-Mu di tempat ini. Kau sudah menyembuhkan, Kau sudah membebaskan, bahkan Kau sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan kita tidak pernah gagal akan janjinya. Ada juga kita yang harus menyelaraskan, ya kan? Kita yang harus menyelaraskan hidup kita dengan firman-Nya, sehingga janjinya itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya, yang sakit boleh, atau yang mau ngasih kesaksian boleh ya, tulis di komentar. Saya akan undang Bapak Ibu naik ke atas. Kita naikkan pujian ini. Hatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita
kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan, kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ya Bapak Ibu yang mau kasih kesaksian juga boleh ya, saya undang naik ke atas. Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan boleh ya, tulis di komentar. Kata janjimu pasti terjadi. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau selama-lamanya baik. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Bapak Ibu yang sudah dilawat Tuhan ya. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Saya rasa kita nggak lama-lama kali ya. Bapak Ibu mau beribadah ke gereja masing-masing ya. Ibu Esther juga tuh udah senyum-senyum. Ibu Esther hari ini kok awet muda banget gitu ya. Iya, kayaknya Ibu Esther yang mau ikut pengurapan ini. Kayaknya iya, itu dia jadinya tampak awet muda banget. Aduh. Oke, terima kasih Ibu Esther untuk doa-doanya. Iya, Ibu Roberta ya kuning cerah gitu ya. Ibu Vera, Shalom, Kakak Dewi, ya Kakak Ovelia, Kakak Lubiuseni, Kakak Yuli, Kakak Linda, tadi ada Ibu Elik, Ibu Rine, Ibu Cidel, ya Kakak Linda, terus Kakak J91, Ibu Evi Lampus, semangat ya, Ibu Liliel, terus tadi ada ya Kakak Samuel, Kakak Natalia, Kakak Astaga, baru bergabung ya namanya Astaga. Oke, kalau gitu tadi ada Ibu Nana, ya Ibu Nana, Shalom Ibu Nana. Semangat Ibu Nana ya. Oke, kalau gitu Ibu Roberta semangat juga. Iya, Shalom Ibu Nana. Jangan lupa apa yang dibayangkan dan apa yang diperkatakan harus sama ya Ibu Nana ya.
kau akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidupmu. Oke, kalau gitu saya mohon izin pamit ya. Terima kasih sudah bergabung. Tadi ada Kakak Meliana, kalau nggak salah ya ada Kakak Meliana. Oke, shalom semuanya, Kakak Hans ya, Kakak Samuel. Sampai jumpa. Tuh kan ada Kakak Meliana, bener. Oke, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.